Teman-teman, kita bakal curhat lagi nih. Apa ya? Kalau teman-teman ada ide untuk apa yang dicurhatin, gue bisa jelasin lah ya. Kalian tinggal tulis aja di komen apa pertanyaannya. Nanti kita ada sesi curhat setiap malam kali. Jadi gini. Jadi ada satu orang, dia bikin konten Australia. Dan dia beli centang biru, terus bikin beberapa akun dimana videonya tentang Australia itu ngehits viral gitu. Ya Australia lagi ngehits lah 2 tahun ini. Lagi banyak orang yang berminat untuk ke Australia kan. Nah, ternyata di balik itu semua tuh ada beberapa orang, lumayan banyak, yang sudah tertipu. Jadi kontennya tuh tentang bekerja sebagai cuci piring 60 juta sampai 80 juta per bulan. Bisa aja sih lo dapetin 60 juta sampai 80 juta per bulan ya. Kalau lo kerja sebanyak 60 sampai 70 jam seminggu sebagai tukang cuci piring. Itu lo bisa ngantongin setiap minggu tuh 15 sampai 20 juta. Itu gila banget sih. Australia emang gede banget gajinya. Dan emang enak sih tinggal di Australia tuh ya. Oleh karena itu banyak orang yang tertarik nih. Jadi kalau dulu memang lu tinggal datang pakai turis visa, kemudian daftar sekolah abal-abal, udah tuh bisa di Australia. Sekolah abal-abal tuh kayak lo nggak mesti masuk kuliah, kadang tugas juga ada yang ngerjain atau lu tinggal bayar doang gitu. Semua tugas tuh kelar. Jadi lu fokus kerja. Dengan lu ngeluarin uang 60 juta, 80 juta per tahun, tapi lu dapet keuntungan berpuluh-puluh juta sampai ratusan juta per tahun gitu. Dan sekolah abal-abalnya itu cuma buat formalitas doang biar lo terdaftar di suatu kampus agar lo tuh dapet student visa. Biasanya anak-anak WHV yang gak mau ngeluarin uang tinggi gitu kan untuk kuliah yang serius, mereka pergilah ke Sydney, ke Melbourne, kuliah yang abal-abal gitu, lanjut gitu kerja pakai student visa. Ada juga memang yang lebih banyak lagi yang turis visa langsung student visa abal-abal. Nah sekarang di tahun 2024 ini itu pemerintah Australia udah benar-benar gak mau lagi orang-orang melakukan hal yang sama. Jadi bakal sangat-sangat ketat pengurusannya. Oke. Hal-hal yang sebelumnya gue jelasin itu tuh udah dilakukan oleh orang ribuan, mungkin jutaan ya. Dan akhirnya pemerintah Australia udah tahu nih skemanya ataupun pathway yang mereka lakukan. Sehingga di strategi migrasi yang baru, kamu bakal harus benar-benar serius dalam memilih sekolah di Australia. Dan semua itu bakal diakses, bakal dilihat, dipertimbangkan. Jadi nggak boleh main-main lagi seperti sebelumnya. Nah, karena sekarang udah nggak bisa kayak gitu lagi, si influencer ini tuh dia ngiming-ngimingin dan dia terus-terusan bikin videonya itu lagi gitu. Which is orang yang biasa aja kan, mereka kerja cuci piring ya bisa gajinya 60 juta sampai 80 juta, wah enak dong. Karena kerja cuci piring tuh gak perlu lu bagus bahasa Inggris gitu. Lu cuma jago aja nyuci piring, bantu-bantu bersih-bersih dapur, bantu-bantu tukang masak gitu, motong ini motong itu. Nah kemudian dia ngiming-ngimingin untuk bisa membuat kalian kerja di Australia dengan cara ambil turis visa dulu, kemudian ganti ke student visa, dan diminta 20 juta dibayar di awal. Dengan
dengan jasa kalau memang dia juga membantu untuk show money atau bukti keuangan. Turis visa ini tuh nggak bisa sembarangan guys, harus benar-benar gila. Turis visa Australia tuh susah banget. Orang-orang yang udah keliling dunia pun kadang susahnya minta ampun untuk masuk ke Australia. Pertama, lo nggak bisa menggunakan rekening koran milik orang lain. Harus rekening koran punya sendiri. Kecuali memang ada yang sponsorin orang Australia. Misalnya gue nih ngundang kalian, itu gue harus nunjukin rekening koran gue. Oke. Yang kedua, lo harus punya pekerjaan yang jelas. Kalau pekerjaan lo nggak jelas, lo dapet income dari mana, lo juga jabatannya apa, statusnya apa gitu, itu pasti ditolak. Karena Australia bakal ngelihat ini lu nggak punya kerjaan. Pasti kalau lu udah masuk ke negara gue, lu melakukan hal ilegal seperti orang-orang sebelumnya. Nah itu, dari dua kategori ini aja, kalau lu udah nyadar dia bisa membuat ngomong bisa mudah atau apalah gitu, itu pasti penipuan. Kemudian ketika lo ganti ke student visa, itu lo harus memiliki kemampuan bahasa Inggris IELTS 6, apapun jurusannya, minimal. Bagaimana bisa kalau lo nggak mampu ngomong bahasa Inggris terus bisa masuk ke Australia? Atau nanti dari turis visa ganti ke student visa? Itu bullshit banget, itu bohong banget. Dan pemerintah Australia tuh nggak ada namanya korupsi, sogok menyogok, nepotisme, kolusi ya. Oke, jadi dan IELTS ini tuh nggak bisa lo pakai dokumen palsu karena ini lembaga internasional yang bisa diakses oleh lembaga internasional pula gitu. Karena nomor pendaftaran lo tuh terdaftar di situ. Jadi lo udah bayar 20 juta terus ke dia, terus dia ajukan visanya, memang dia ajukan visanya. Kemudian dia bilang, aduh maaf ya, kamu gak bisa ke Australia, visa kamu ditolak. Dan biaya visa turis itu cuma 2 juta doang. Sedangkan lu tadi udah bayar 20 juta. Jadi 18 jutanya itu kemana? Nah, ini banyak orang yang kena jebakan Batman gara-gara postingan-postingan dia. Gitu. Mereka pikir negara lain tuh kayak Indonesia, yang mana bisa nyogok, yang mana bisa kayak, oh iya ya Pak ya, mohon bantuannya dong Pak. Pak, aku tuh orang gak punya, anakku kakinya buntung, anakku disabilitas, anakku menderita, anakku banyak. Nggak bisa. Kamu pengen masuk ke Australia, ikutin caranya, ikutin sistemnya, penuhin semua syaratnya, kamu bisa masuk ke Australia. Tapi kalau kamu nggak punya persyaratannya, kamu nggak masuk kriterianya, ya kamu bakal susah masuk ke Australia. Jadi kalau kamu ditawarin dari turis visa ganti ke student visa, itu hati-hati ya, oke? Pasti itu penipuan. Karena untuk ngurusin turis visa itu cuma 2 juta. Jadi kalau kalian mikir, ya mendingan kalian apply aja turis visa 2 juta. Nanti kalau aku udah masuk ke Australia, bantuin bisa nggak kayak gitu. Oke? So be careful banget guys. Ya. Tulis apa aja pertanyaan kalian buat dimasukin ke curhatan. Kalian pengen tahu apa? Bye-bye. Subscribe ya.